Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lestari SPD. Saya adalah peserta BCKS pada tahun 2025 di Kabupaten Aceh Utara. Saya berasal dari SD Negeri 21 Sawang. Untuk itu, saya diberikan tugas membuat analisis kasus dengan menerapkan 9 langkah pengambilan dan penguji keputusan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan kasus yang akan kita analisis. Kasusnya, di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet dan memasukkan ke dalam tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina, dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Nah, bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut? Baiklah, kita akan melakukan analisis 9 langkah pengambilan keputusan dengan tahapan-tahapan berikut ini. Langkah 1, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini? Nilai-nilai yang saling bertentangan yang pertama adalah kejujuran, di mana mengembalikan dompet ke pemilik versus ketertarikan pribadi atau keuntungan menganggap rezeki nomplok. Kedua, loyalitas, persahabatan, melindungi Rara versus keadilan atau tanggung jawab memperjuangkan hak Nina. Ketiga, rasa aman, relasi sosial atau menghindari konflik dengan sahabat versus integritas moral, bertindak benar walau beresiko. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus ini? Yang terlibat dalam situasi pada kasus ini, yang itu Nina, pemilik dompet dan korban kehilangan. Rara, pelaku pengambilan dompet. Tari, saksi yang mengalami dilema, teman Rara dan saksi kejadian. Yang terakhir, Bu Sri, pustakawan guru, pihak otoritatif di perpustakaan yang mengumumkan kehilangan orang yang membantu penyelesaian. Selanjutnya, pihak lain yang tidak terlibat secara langsung yaitu komunitas sekolah, siswa lain, guru, staf, yang memiliki dampak pada suasana moral dan kepercayaan lingkungan sekolah. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus ini, yaitu dompet ditemukan di bawah kursi perpustakaan. Rara mengambil dan memasukkan ke tasnya. Tari melihat jelas tindakan Rara, saksi mata. Selanjutnya, Bu Sri sudah mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet. Ada pemilik yang melapor. Fakta selanjutnya, Rara menganggap itu rezeki nomplok. Niat awal mengambil tidak jujur. Fakta selanjutnya, hubungan persahabatan antara Tari dan Rara ada resiko rusaknya hubungan jika Tari melapor. Fakta selanjutnya,
tidak disebutkan apakah ada CCTV atau saksi lain. Selanjutnya, fakta yang selanjutnya, konteks sekolah. Ada aturan etik, disiplinas, umumnya melarang mengambil milik orang lain. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan. Lakukan kelima uji etika secara singkat. 1. Uji legal. Apakah pengambilan dompet melanggar hukum? Ya, mengambil milik orang tanpa izin berpotensi termasuk pencurian, penyitaan, walau nominal uangnya menentukan jenis pelanggaran. Secara umum tindakan itu melanggar aturan pidana atau perdata. 2. Uji regulasi atau kode etik sekolah. Apakah sesuai kebijakan sekolah? Tidak, atau ada pelanggaran tata tertib etika siswa dan tugas piket. Yang ketiga, uji intuisi. Apakah kata hati nurani tari? Kemungkinan besar hati nurani mendorong mengembalikan atau menegur tindakan Rara. 4. Uji publikasi. Bagaimana jika kejadian ini diberitakan atau disosial mediakan? Jika muncul reputasi sekolah, ada hubungannya antara siswa bisa rusak. Menyembunyikan tindakan merugikan akan dinilai buruk. Kelima, uji panutan atau idola. Apa yang akan tokoh yang dikagumi lakukan? Panutan umumnya akan mendorong kebenaran, pemulihan, dan pembelajaran. Mereka mendorong pengembalian barang serta langkah pembinaan. Dari kelima uji, arah etis mendukung pelaporan penyelesaian yang memulihkan hak Nina dan memberikan konsekuensi pembinaan untuk Rara. Langkah 5. Pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan? Paradigma benar berlawan benar yang relevan yaitu keadilan versus belas kasih, justice versus compassion, menuntun hukuman atau konsekuensi untuk Rara agar adil bagi Nina, tetapi juga keinginan memberi pembinaan dan kesempatan memperbaiki untuk Rara. Kepatuhan pada aturan versus perhatian terhadap hubungan pribadi. Menegakkan aturan sekolah versus menjaga persahabatan Tari dan Rara. Kepentingan individu versus kepentingan komunitas sekolah. Melindungi Rara atau individu versus menjaga kultur kejujuran dan keadilan sekolah atau komunitas. Tujuan pengujian mengakui keduanya benar dalam konteks berbeda sehingga solusi harus menyeimbangkan keduanya, keadilan plus pembinaan. Langkah ke-6, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan? Gunakan pendekatan campuran, yaitu etika kewajiban atau deontologi. Kebenaran dan aturan harus ditegakkan, barang harus dikembalikan, dan tindakan tercela diberi konsekuensi sesuai aturan sekolah. Etika kepedulian atau care etnik. Perlakuan Rara dengan empati, berikan kesempatan untuk memperbaiki lewat pembinaan atau konvensi terbuka. Selanjutnya, etika konsekuensialisasi atau utilitarian. Sebagian pertimbangan tambahan, pilih tindakan yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi korban dan komunitas. Memulihkan kepercayaan, perbaiki perilaku. Jadi, prinsip resolusi, tegakkan keadilan tetapi lakukan dengan belas kasih dan tujuan pembinaan. Langkah ke-7, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Beberapa opsi kreatif atau terukur. Mediasi restoratif. Tari melapor ke Bu Sri atau konselor, lakukan mediasi antara Nina, Rara, dan pihak sekolah agar Rara mengakui, mengembalikan dompet, meminta maaf, dan menjalani tindakan reparatif, misalnya kerja sosial ringan.
2. Dorong untuk mengakui sukarela. Tari mendekati Rara secara pribadi dengan empati, mendorongnya untuk mengembalikan dan mengaku. Jika Rara setuju, lakukan pengembalian di hadapan Bu Sri untuk mendokumentasikan. 3. Pelaporan anonim jika takut pembalasan. Tari bisa melapor anonimuskan kepada guru konselor agar tindakan diusut tanpa memaparkan secara langsung identitas pelapor. 4. Kompromi pembinaan. Jika nilai kerugian kecil dan Rara mengakui, sekolah memberikan pembinaan bukan hanya hukuman. Misalnya konseling, tugas pemulihan, serta kewajiban mengganti sesuai aturan. 5. Menggunakan saksi tambahan. Cari bukti lain. Apakah yang melihat selain tari, misalnya CCTV, untuk menguatkan tuduhan dan mencegah salah sangka. Opsi terbaik, kombinasi mediasi restoratif plus pelaporan ke guru agar hak Nina pulih dan Rara mendapat pembinaan. Langkah ke-8. Apa keputusan akhir yang Bapak Ibu pilih atau ambil sesuai dengan kasus ini? Keputusan final dianjurkan untuk tari. 1. Tidak menyembunyikan fakta. Tari harus melapor kejadian itu kepada Bu Sri selaku guru pustakawan atau konselor sekolah, lebih baik secara langsung tetapi bisa juga awalnya secara anonim jika Tari takut. 2. Dorong solusi restoratif. Minta Bu Sri memfasilitasi pertemuan restoratif antara Rara dan Nina dengan orang dewasa sebagai pendamping. Tujuan pengembalian dompet, permintaan maaf, dan konsekuensi pembinaan jelas, bukan semata hukuman kasar. 3. Berikan kesempatan bagi Rara untuk mengaku dan memperbaiki. Jika Rara mengaku sendiri, konseling plus tugas restoratif akan lebih mendidik daripada hanya menghukum. Namun, jika Rara menolak, sekolah tetap lakukan tindakan disiplin sesuai aturan. 4. Lindungi Tari dari pembalasan. Sampaikan pada guru bahwa Tari adalah saksi. Minta perlindungan jika Tari takut imbas sosial. Rasional. Mengembalikan hak korban, Nina, dan menegakkan integritas sekolah sambil memberi Rara jalan untuk belajar dan memperbaiki perilaku. Contoh kalimat yang bisa digunakan Tari saat melapor kepada Bu Sri yaitu, Bu Sri, saya saksi saat Rara mengambil sebuah dompet di perpustakaan dan memasukkannya ke tas. Saya melihatnya tadi. Nina sudah mengumumkan kehilangan. Saya ingin ini diselesaikan dengan adil agar dompet kembali dan Rara mendapat pembinaan. Langkah 9. Pelajaran apa yang Ibu Bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini? Dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Ibu Bapak di kemudian hari? Pelajaran utama. 1. Keberanian moral diperlukan. Menjadi saksi bukan hanya soal fakta, tapi tanggung jawab etis untuk bertindak demi keadilan. Sekolah harus mendorong dan melindungi saksi. 2. Solusi terbaik menyeimbangkan keadilan dan belas kasih. Tegakkan aturan tetapi gunakan pembinaan untuk memperbaiki perilaku siswa agar terjadi perubahan jangka panjang. 3. Prosedur dan dukungan penting. Sekolah perlu prosedur jelas, laporan saksi, mediasi, restoratif, perlindungan saksi, sehingga siswa tidak sendirian saat melaporkan. 4. Pendidikan karakter harus terintegrasi. Kasus seperti ini menjadi momen pembelajaran bagi seluruh komunitas, teknik pencegahan, sosialisasi aturan, dan penguatan empati. 5. Refleksi pasca keputusan. Setelah kasus selesai, lakukan evaluasi. Apakah penyelesaian adil? Apakah korban puas? Apakah pelaku berubah? Gunakan hasil ini untuk memperbaiki kebijakan dan pelatihan. Implementasi praktis ke depan. Sekolah membuat SOP penanganan barang hilang, temuan, jalur pelaporan yang aman, dan prosedur restoratif.
Latih siswa tentang keberanian moral, empati, dan konsekuensi tindakan melalui pembelajaran karakter. Beri konseling bagi pelaku dan korban untuk mencegah pengulangan dan memulihkan hubungan sosial.